Hari ini kita akan sedikit coba review tentang komponen-komponen pada sistem PLTS off-grid yang sudah terlihat di layar ini. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja sih komponen PLTS off-grid. Ya, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Firdaus. Saat ini saya adalah Solar PV Digital Analyst intern di PT Rancang Prima Sejahtera Jakarta Timur. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai komponen-komponen apa saja yang ada di PLTS off-grid ini. Ada beberapa komponen penting atau utama yang harus kita sama-sama ketahui. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu beban atau kebutuhan beban pada rumah yang akan dipasang. Untuk saat ini kebutuhan beban totalnya adalah 450 watt dengan kulkas, pompa air, dispenser, dan juga lampu-lampu. Kemudian komponen pertama adalah modul surya. Modul suryanya ada di atas atap ini, sudah dipasang. Itu totalnya ada 4 buah dengan masing-masing 410 watt peak. Jenisnya itu polikristalin. Kemudian komponen yang kedua adalah baterai inverter yang sudah ada pada panel distribusi ini. Ini kita bisa sama-sama lihat. Ini yang hitam adalah baterai inverter. Ini spesifikasinya sudah terlihat juga. Di sini input voltage-nya itu sekitar 24 volt DC. Kemudian output voltage-nya 220 volt AC. Dan ini ada pure sine wave dengan total daya keluaran 2000 watt. Artinya baterai inverter ini mempunyai kapasitas 2000 watt. Kemudian komponen yang ketiga adalah solar charge controller SCC atau MPPT yang ada pada luar panel distribusi ini. Ini MPPT yang digunakan itu memiliki spesifikasi 50 ampere dan juga tegangannya itu 2 volt sampai 72 volt. Seperti itu. Kemudian komponen lainnya yang tak kalah penting adalah baterai. Di sini sudah bisa dilihat baterai yang digunakan adalah 12 volt 100 Ah 4 pieces yang dirangkai secara 2 seri dan 2 paralel, sehingga total kapasitas baterai itu 24 volt dan juga 200 Ah. Jadi kurang lebih ada 4 komponen utama pada sistem PLTS off-grid ini, yaitu modul surya, inverter, SCC, dan juga baterai. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana daya yang tersalurkan mulai dari PV sampai ke beban di dalam combiner box ini. Kurang lebih kita juga akan berfokus pada sistem proteksi. Bisa dilihatkan. Nah, ini kabel merah dan hitam ini MC4 di bawah, sub konektor dari PV. Ini yang merah adalah positif, yang hitam adalah negatif. Ini untuk yang merah sama hitam pertama ini untuk PV, dan merah untuk yang hitam yang sebelah sini itu untuk baterai. Kemudian dari PV nanti masuk ke atas akan masuk ke sistem proteksi, yaitu MCB di sini, MCB DC. Ini MCB positif dan juga negatifnya. Jadi nanti fungsinya adalah untuk membatasi arus berlebih. Jadi ketika arusnya berlebih sehingga tidak merusak inverter, nanti akan dilepas atau dibuka rangkaiannya oleh MCB ini. Kemudian di sebelah sini juga sisi PV nyambung ke SPD atau Surge Protection Device, di mana itu adalah untuk mengatasi tegangan surya. Suatu saat jika terjadi lonjakan yang sangat besar seperti petir, nanti akan dibuang ke ground lewat sini, lewat kabel kuning ini. Selanjutnya setelah dari MCB DC, PV akan dialirkan ke solar charge controller untuk diatur dayanya berapa yang masuk ke baterai dan inverter. Jadi nanti setelah PV masuk ke SCC, dari SCC ini akan mengatur aliran daya ke baterai berapa dan inverter berapa. Dilanjutkan, di sini ada sistem proteksi lagi, MCB. Di sini ada MCB lagi. Ini untuk baterai. Dari baterai ini input baterai ke SCC. Kemudian yang sebelah kanan ini MCB untuk load beban DC, karena bebannya tidak ada DC, jadi sedang trip ke bawah. Setelah itu dari SCC lanjut ke sini, kabel yang merah hitam di atas ini akan terhubung dengan sisi inverter, input inverter. Jadi daya yang masuk ke inverter akan diatur melalui SCC ini.
Oke, seperti itu. Dari sini inverter akan dikonversi dari gelombang arus DC menjadi AC supaya bisa digunakan oleh beban-beban seperti kulkas, dispenser, lampu, dan lain-lain. Nah, ini adalah sisi output AC 220 volt 2000 watt. Oke. Itu saja mungkin pola penjalanan mulai dari PV sampai beban. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana konsumsi atau produksi harian dari PV ini melalui komponen SCC. Dan selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana produksi dari PV off-grid ini melalui komponen SCC. Bisa lebih dekat lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah tegangan yang dihasilkan dari PV 66,9 volt dari dua series ya, dua modul diserikan. Kurang lebih segini. Ini karena lagi mendung, bisa dilihat cuacanya sebelah sana agak mendung. Nah, ini ampernya juga rendah, 3,9 ampere. Untuk maksimum powernya biasanya ampernya itu di angka 20-an karena ada dua pdi yang diparalelkan. Kemudian untuk daya yang dihasilkan saat ini itu sekitar 281 sampai 286 watt lah, seperti itu. Dari total satu rangkaian itu 410 dikalikan 4 sekitar 1660, karena ini lagi mendung ya, jadi kecil. Kemudian di sini ada parameter baterai. Ini tegangan baterai saat ini berada di 25,7 volt. Karena tadi yang di seriesnya kan 2 ya, 12 kali 2 24. Ini arus yang mengalirnya sekitar 10,5 ampere. Ini suhu di sekitarnya 25 derajat baterai, dan ini 64% adalah kondisi kapasitas saat ini, yaitu yang biasa disebut dengan SOC atau state of charge kapasitas saat ini. Begitu saja review singkat dari sistem PLTS off-grid dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan salam energi terbarukan.